Nah, dalam apa namanya ya, ilmu kesehatan. Iya. Nah, jadi tuh untuk penanganan kecelakaan dulu itu kita lihat dulu yang membuat krusial mematikan tuh mana. Iya. Misalkan dia itu kecelakaan, kemudian dia pendarahan, sama ini hidungnya tersumbat, hidungnya tersumbat nggak bisa nafas. Nah, yang pertama kali kita tolong itu mana? Ada apa namanya ya? Di rumah sakit itu sendiri untuk mengambil mayat sebagai apa namanya pembelajaran ilmu. Nah, mayat sendiri itu banyak orang bertanya, kok mayat itu kenapa nggak langsung dikubur, kenapa dikasih formalin kemudian dibedah? Iya, pertanyaannya pasti kan jadi wah. Nah, jadi apa namanya menimbulkan banyak pendapat. Hey Wan, balik lagi di Podcast. Aduh. Kita dari tadi tuh gua ini ya kali ada yang ngelihat yang sponsorin ya. Ini gelas bening banget dari sponsornya. Iya, sponsornya. Ya. Barangkali besok ada teh pucuk buat sponsorin kita. Amin. Nih, tadi kita udah bahas tentang rumah sakit jiwa di video sebelumnya. Iya. Sama sedikit menyinggung COVID ya. COVID. Nah, gue pengen nanya yang lebih dalam lagi nih. Boleh Nyaps. Kan lu tadi yang gue singgung cuman masalah COVID sama rumah sakit jiwa tadi, itu cukup apa namanya ya, pelajaran juga. Nah, gue pengen banget tahu nih yang lain. Gimana tuh? Lu pernah gak sih nanganin, kan lu perawat, praktek keperawatan. Pernah gak sih, Wan, di rumah sakit itu nanganin kasus-kasus kayak kecelakaan atau yang lain lah mungkin. Atau ya mungkin lebih banyak ya kayak kecelakaan lah, kecelakaan, pernah gak sih? Kalau untuk kecelakaan sendiri itu ada yang ibarat kata menarik banget, Wan. Gila, menarik. Jadi menarik gitu. Sedih menarik juga buat diulik gitu. Itu juga merupakan, padahal gue semester 3 berarti 3 udah mulai praktek. Gue semester 3 udah mulai praktek. Kayak gue dong semester 3. Nah, gak usah ngomong apa-apa. Diam dulu. Di situ gue masih awal-awal ibarat kata baru terjun ke rumah sakit. Iya. Masih ibarat kata awang-awangan yang namanya darah cucuran banyak, masih awang-awangan yang banyak organ dalam gitu. Berarti lu ngeliat darah masih termasuk darah seger. Nah, jadi di situ ada suatu kejadian waktu gue praktek di rumah sakit Kabupaten Kendal, Rumah Sakit Islam Kendal. Rumah Sakit Islam Kendal. Nih, pernah praktek di Rumah Sakit Islam Kendal di Kabupaten Kendal nih. Namanya Adi Sulaiman. Siapa? Adi Imam. Adi Sulaiman jadi. Itu mah anaknya Haji Rodi ya. Siapa sih? Ya jadi aja ngomong itu dah, Haji Rodi lagi. Nih, di Rumah Sakit Kabupaten Kendal, Rumah Sakit Islam ya. Rumah Sakit Islam Kendal itu pernah nanganin kasus kecelakaan. Nah, jadi tuh gini, Wan. Di situ kan yang namanya di Rumah Sakit Islam Kendal itu dia tuh jalannya tuh lurus banget, Wan. Iya. Lu tahu jalan di Beringin ini? Lurusnya begitu. Iya. Jadi itu cuman buat 2 mobil sama 2 motor lah gitu. Iya. Nah, jalurnya satu itu tapi 2 arah. Itu lurus banget tuh sampai mentok sampai ke itu. Arah lurusan Kabupaten Kendal sononya lagi tuh masuk kemana tuh? Pokoknya daerah-daerah Kendal lah ya. Langsung Kaliwungu. Langsung Kaliwungu. Oh, berarti itu jalur alternatif lah ya. Iya, jalur alternatif. Nah, jadi itu ketika gue praktek hari ketiga di situ gue mau masuk shift siang. Nah, gue mau masuk shift siang. Nah, di situ kan jalanannya kan lurus banget. Lurus, jadi itu buat orang yang ibarat kata orang-orang muda buat kayak kita, motoran itu kan yang lebih masih pecicilan gitu ya. Yang gitu. Masih ngebut-ngebutan deh ya. Mudanya tuh kayak kita tapi pecicilan bukan kayak kita, insyaallah. Gue kalau naik motor itu paling banter itu 40 km per jam. 40 km. Iya, serius di jalan macet ya. 25 km per jam di kampus. Di kampus ada tulisan 25 km per jam. Nah, gitu. Jadi di situ tuh ada tuh suatu kejadian kecelakaan. Nah, jadi ada mobil losbak. Nah, di belakangnya itu motor. Motor tuh lagi lurus banget. Jauh udah losbak. Oh, jadi itu udah ngebut. Pengen ngampit, pengen lewat gitu. Iya. Oh, pengen nyalip lah motor ini ya. Dari jauh. Pengen nyalip dari jauh. Nah, dari arah berlawaran itu ada mobil ini juga. Mobil Avanza, pribadi gitu. Nah, dia tuh nggak karena dia ngeliat dari jarak jauh cuman ini doang. Losbak. Nah, waktu mau dia nyelip kantem Avanza. Posisi gue mau masuk ke rumah sakit siang. Berarti lu ngelihat dengan jelas kejadian itu? Ngelihat? Langsung ngelihat. Maksudnya di TKP kejadian itu dia ketabrak
Avanza itu sendiri. Tabrak motor ke empet, orangnya mental ke sawah. Itu kan emang rumah sakitnya kan emang depannya itu sawah. Depannya sawah. Nah, jadi tuh ketabrak langsung ke sawah dia. Ketabrak Avanza itu ya? Keampit 2 mobil. Keampit 2 mobil. Jadi si motor dia tuh pengen pengendara motor ini pengen nyalip nggak dapat malah kena mobil kan. Mobil kan namanya dia ngebut juga kan. Iya. Dia ngebut kan, jadi posisinya ngampit, orangnya mental. Gila, ngeri banget itu bisa ke itu, aduh bahaya banget. Jadi kalau orang nggak tahu nyalip kejepit, gimana itu rasanya. Jadi buat teman-teman, saudara-saudara ngaps, naik motor udah hati-hatilah. Jadi kata mah kalau keluar hati-hati, pakai basmalah gitu. Gila, bisa kejepit 2 mobil. Orangnya juga mental ke sawah. Dan situ keseret, Wan. Keseret. Iya. Gila. Itu innalillahi, mati di tempat dengan kendaraan yang banyak. Mati di tempat dengan kendaraannya yang banyak gitu. Jadi pas kejadian itu kan lu lihat langsung tuh. Gimana jiwa keperawatan lu tuh? Apa lu langsung samperin kah? Yang tadi gua bilang, itu penanganannya merupakan suatu hal yang benar-benar membuat gua itu ini gimana gitu. Benar-benar di samping gua terkejut, di samping gua juga deg-degan takut, di samping gua penasaran. Iya. Ya udah, posisi gua masih pakai baju perawat putih-putih kan ya, seragam perawat. Iya. Nah, ya udah, mau ngomong gua penasaran juga. Dari pihak rumah sakit juga ada, dari perawat UGD-nya datang, membawa roda. Nah, habis itu udah tuh posisi kan yang lagi pengucuran darah, kemudian tangannya juga oglek. Tangannya oglek, yang patah. Iya, kelengkeh. Iya, kepen putus gitu. Kepen putus. Gila. Nah, posisi di situ kan masih kehilangan sadar, maksudnya begitu loh. Iya. Berarti itu belum, masih hitungannya masih koma itu. Masih kritis, betul. Masih kritis. Berarti pencucian darah. Nah, kemudian di situ, setelah itu ada perawat, kemudian gue juga otomatis gue penasaran juga ikut. Nah, gue ikut, sudah. Nah, hal yang pertama kali ditangani setelah dia itu diangkat, dibawa ke ruang UGD, itu kita bersihkan pendarahannya dulu. Penanganan nih ya, ini kita ngomongin kecelakaan. Penanganan pertama kecelakaan. Nah, dalam ilmu kesehatan. Iya. Nah, jadi itu untuk penanganan kecelakaan dulu itu kita lihat dulu yang membuat krusial mematikan tuh mana. Iya. Misalkan dia itu kecelakaan, kemudian dia pendarahan, sama ini hidungnya tersumpat, hidungnya tersumpat nggak bisa nafas. Nah, yang pertama kali kita tolong itu mana? Ini dulu, gimana hidungnya dulu ya. Kita berikan alat bantu nafas, kemudian juga baru tindakan pendarahannya kita tanganin. Nah, jadi seperti itu. Nah, baru setelah itu baru kita lakukan tindakan-tindakan lainnya. Nah, untuk kalau kecelakaan yang barusan tadi, karena posisi emang udah kritis, udah banyak banget, tangannya udah ngemplek, kemudian pendarahannya juga di tempat udah banyak, kemudian juga ada beberapa badan yang ngeremuk gitu. Nah, itu emang parah banget itu ya. Ya, entengnya tahu sendiri yang namanya orang ugal-ugalan gitu. Nggak bisa bayangin itu. Tapi dia ini nggak, maksudnya pakai helm kan nggak pakai helm kan tadi itu tuh jalur kayak ini, jalur kecil ya, jalur alternatif ya. Jadi kagak ibarat kata kagak ada yang namanya lampu lalu lintas. Mungkin kalau untuk yang namanya penilangan polisi itu ada, cuman kan itu emang posisi siang yang mungkin nggak ada, kemudian juga nggak ada juga lampu lalu lintas. Buat jalan laju tuh enak buat para pemuda yang pecicilan gitu. Jadi untuk ngaps itu pokoknya tetap hati-hati ya, dimanapun kalian naik motor, jangan nggak usah pecicilan, nggak usah ngebut banget. Sekalipun lu ngebut atau gimana pun, lu juga harus ngerti timing, jangan sampai salah. Pokoknya itulah pesan gua, jangan lupa pakai helm. Karena itu penting, bukan karena takut tilang. Bukan karena menghindari tilang, takut polisi, tapi untuk keselamatan diri lu sendiri, untuk diri kita sendiri. Karena yang namanya musibah itu nggak bisa kita tahu gitu. Jadi kapanpun dan dimanapun pasti bisa terjadi. Jadi dia sempat bertahan, balik lagi ke tadi yang kecelakaan ini. Dia sempat bertahan berapa jam kah di masa kritisnya dia itu? Ketika dia diangkat, nah kemudian kita kasih oksigenasi. Nah, karena tindakan awal kita harus memperlancar dulu pernapasannya nih, agar dia dilakukan tindakan selanjutnya itu masih dapat terkontrol kesadarannya, karena jalur nafasnya itu bisa
dipakai alat bantu oksigenasi. Nah, kemudian posisi ketika dibawa ke ruang UGD, nah di situ karena pendarahan yang banyak, ketika di tempat dan juga berjalan ke rumah sakit juga itu banyak. Akhirnya ketika di rumah sakit dilakukan tindakan pengecekan darurat. Nah, setelah itu udah sebelum kita melakukan tindakan lanjutnya udah meninggal di tempat duluan gitu. Gila, keren. Bukan keren itu, emang sadis pokoknya. Gila, parah banget. Iya. Tapi itu kalau udah masuk rumah sakit itu kan biasanya kan kayak kasus kecelakaan kayak gitu kan, atau misalkan belum, dia kan pasti mungkin nggak bawa identitas gitu. Dia bawa identitas nggak? Kayak ini. Kayak gitu tuh dilakuin otopsi nggak sih? Otopsi itu apa sih sebenarnya? Yang belum tahu otopsi nih kayak gue kan otopsi gitu. Kalau otopsi itu ada korban, dia itu entah kecelakaan ataupun entah dia itu jatuh kena musibah apapun, kemudian dia itu dalam keadaan darurat dalam arti kata kecelakaan diri, dan dia itu dibawa ke rumah sakit. Nah, dalam keadaan dia dibawa ke rumah sakit kan di situ kan ada yang namanya bagian administrasi dari UGD sendiri. Nah, di situ dilihat dulu untuk si identitasnya si pasien ini itu siapa, untuk mencari yang penanggung jawabnya itu siapa. Gitu. Kalau nggak ada penanggung jawabnya, kalau nggak ada penanggung jawabnya, nah disitulah ada yang namanya otopsi untuk untuk fakultas kesehatan untuk mempelajari itu. Tapi lu sendiri belajar itu? Gue sendiri belajar semester 1. Semester 1 itu belajar tentang masalah otopsi itu? Enggak, gue semester 1 belajar anatomi. Jadi anatomi. Anatomi itu gue belajar dari langsung ini sendiri, mayat yang sudah diotopsi. Jadi mayatnya apa tadi apa? Anatomi itu. Coba dijelaskan anatomi itu tentang apa? Anatomi aja. Jadi apa sih anatomi itu ya? Nah, apa sih anatomi itu? Ilmu yang mempelajari organ-organ tubuh manusia. Anatomi itu atas kepala sampai kaki, organ luar maupun organ dalam. Organ dalam. Anatomi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang dari organ luar, organ dalam gitu. Manusia. Nah, itu gue pelajari dari semester 1 Dari semester 1 ya? Langsung, bukan dari buku. Probandus. Jadi kalau kita sebutan mayat yang sudah diotopsi yang udah nggak ada identitasnya, yang dibuat pembelajaran itu namanya probandus. Mayat apa gimana? Mayat yang apa tadi? Mayat mayat yang sudah dikasih formalin. Kemudian dibuat pembelajaran. Kesehatan, itu namanya probandus. Nah, gua pengen tahu nih, takutnya kan sahabat Ngaps, wah itu mayat kok diformalin, kenapa nggak langsung dikubur? Itu tuh kenapa kan gitu, maksud gue biar dia yang nonton ini gak salah paham ya. Kenapa kok dia diformalin? Jadi gini, ada di rumah sakit itu sendiri untuk mengambil mayat sebagai pembelajaran ilmu. Nah, mayat sendiri itu kebanyakan yang bertanya, kok mayat itu kenapa nggak langsung dikubur, kenapa dikasih formalin kemudian dibedah? Pertanyaannya pasti kan jadi Nah, jadi menimbulkan berbanyak pendapat, berbanyak persepsi. Nah, jadi ketika rumah sakit itu mengambil satu ataupun beberapa mayat untuk dilakukan penelitian lebih lanjut, untuk pembelajaran lebih lanjut. Nah, di situ dilihat terlebih dahulu identitas dan juga kondisi si mayatnya ini tersebut gitu. Nah, jadi ketika misalkan ada mayat, dia ini nggak ada yang memiliki identitas, tidak ada penanggung jawabnya. Nah, jadi itu gimana caranya? Maksudnya sampai ditemuin penanggung jawab. Dari pihak rumah sakit itu menunggu. Di situ ada juga kamar jenazah untuk mencari tahu identitasnya siapa untuk menjadi penanggung jawabnya. Itulah mayat seperti mayat yang kayak gitu. Baru ketika dari udah ada penanggung jawabnya, mayat ini boleh dibawa pulang untuk dikuburkan. Tapi juga ada yang dari rumah sakit juga meminta ataupun menanyakan kepada misalkan si mayat ini sudah udah itu identitasnya. Nah, kemudian ada beberapa penyakit yang belum diketahui untuk diteliti gitu. Jadi si pasien yang meninggal ini dia meninggal karena penyakit tertentu yang belum bisa diteliti. Seperti itu. Tapi kemudian, udah atas izin. Nah, ya itu kemudian meminta izin kepada si penanggung jawab untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Nah, ketika adanya kontrak perizinan, nah disitulah boleh. Misalkan tidak, ya kita mengikuti dengan bagaimana haknya haknya penanggung jawab pasien itu sendiri. Jadi nggak semerta-merta langsung diformalin, terus buat jadi bahan pembelajaran. Buat jadi bahan pembelajaran enggak, tapi tetap juga ada prosedur ya. kemanusiaan juga. Jadi nggak boleh kalian berpikir negatif. Jadi seperti itu. Bahkan seandainya gimana tuh? Dokter atau perawat itu pun dapat
ilmu baru atau dapat penyakit baru yang bisa ditanganin karena mayat itu juga jadi apa ya? Nah, untuk kita nih. Iya, jadi buat bagaimana ke depannya penyakit baru itu untuk penanganannya bagaimana. Kemudian juga untuk pembelajaran bagi mahasiswa-mahasiswa kesehatannya juga untuk penanganan ketika berada di rumah masing-masing juga bagaimana. Jadi seperti itu. Enggak, sekarang gini. Gimana tuh? Kan tadi udah ngomongin masalah mayat yang enggak ada penanggung jawab. Tadi kan termasuk yang enggak ada penanggung jawab kan pasti kan diformalin dulu kan, betul kan? Terus baru dijadiin pembelajaran. Kalau yang udah ada penanggung jawabnya mungkin karena penyakit tertentu yang belum bisa diteliti, mungkin diteliti dulu mungkin atas izin dulu. Si penanggung jawab itu. Pokoknya kurang lebihnya kayak gitu ya. Seperti itu. Nah, gue pengen nanya yang sedikit nggak terlalu berat banget nih. Iya, boleh. Kalau ngomong kasus kecelakaan pasti kurang lebihnya pasti lu udah banyak banget nih kayaknya. Udah berapa? Mungkin nggak banyak, beberapa lu udah nanganin kasus-kasus kecelakaan ya. Yang paling parah lu temuin tuh itu mungkin kasusnya. Mungkin yang kedempet itu. Iya, mungkin itu. Nah, pernah nggak sih praktek malam? Wah, praktek malam. Sering kita praktek malam. Jadi gua kalau pas profesi ini tuh ada yang namanya 3 shift. 3 shift. Jadi kalau shift pagi tuh dari jam 7 sampai jam 2. Jam 7 sampai jam 2. Shift 2 dari jam 2 sampai jam 10 malam. Iya, jam 2 sampai jam 10 malam. Tiganya tuh baru tuh. Iya. Nah, jadi malam. Jam 10 sampai jam 7 ya? Sampai jam 7. Wah, sama percis kayak karyawan Indomaret. Sambil ngerokok dulu kali. Boleh. Biar. Nah, ini gue yang agak sedikit. Ini kan tadi kita udah pembahasan masalah otopsi, masalah penanganan kecelakaan, sama yang video sebelumnya juga kita udah bahas tentang penanganan orang gangguan jiwa dan beberapa kasus, maksudnya gimana COVID di rumah sakit gitu. Jadi gue agak pengen ke agak arah-arah mistis nih, boleh kali ya? Boleh. Ini. Iya. Lu pasti pernah kan tadi gue bilang tadi. Lu pernah kan praktek malam? Pernah nggak sih nemuin hal-hal yang kayak begitu? Yang mistis ya? Iya. Kalau gue pribadi, gue tipikal orang yang selalu berpikir real. Maksudnya gue percaya yang namanya hal mistis. Hal mistis itu maksudnya hal dunia lain itu pasti ada. Dunia itu pasti ada. Nah, tapi gue mempercayai pikiran gue positif dengan ya realnya gitu. Jadi ya udah yang gue lihat itu. Cuman ada keisengan-isengan yang terjadi ketika gue sip-sip malam, ketika gue mengantarkan obat ke dari ruangan yang gue jaga, kemudian mengantarkan ke obat yang ke bagian farmasinya. Nah, kemudian juga mengantarkan darah juga. Nah, di situ adalah beberapa kejadian-kejadian unik gitu. Mulai dari suara-suara ketika gue lagi naik lift. Ada di dalam lift itu ada suara itu. Padahal di lift itu tapi nggak ada orang. Nggak ada orang di lift itu, nggak ada orang. Gue lagi naik sepeda. Kan yang namanya di rumah sakit kan ada yang namanya buat jalan naik sepeda. Jadi untuk mempercepat gitu. Nah, itu gue lagi nganter itu darah. Gue nganter darah dari pasien di bangsal yang gue jaga gitu. Gue disuruh sama perawat senior, nih anterin ini darah buat dilakukan cek gitu. Udah gue anterin naik sepeda, set. Nah, gue naik lift itu kan sepeda kan otomatis kan gak gue parkirin itu kan di samping ya. Itu udah gue sendiri. Serius? Iya, kan namanya sepeda kan itu standar 2. Standar 2 iya. Bukan sepeda ini jogging. Iya. Sepeda cewek yang depannya ada keranda sih. Iya, yang ada keranjangnya keranda. Jadi aduh. Gila, pokoknya sebelum nyampe di pembahasan itu gua jadi lo tonton ntar nih video setelah ini. Pokoknya lu tonton video setelah ini yang untuk masalah yang mistis. Wah, lo boleh tonton dari part 1, part 2. Insyaallah. Gila. Pokoknya yang ini juga gue dapat pengalaman banget tentang penanganan penanganan kecelakaan. Bagaimana P3K penolongan pertama kita itu tadi dari kecelakaan apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Kemudian juga tadi untuk bagaimana kita menyikapi pada orang yang gangguan jiwa. Kemudian pengalaman saya, kok saya lagi sih Wan? Pokoknya pengalaman dia nih. Pengalaman gue ketika COVID. Wah, itu insyaallah. Udah banyak. Pokoknya satu lagi nih. Ini tadi lebih banyak gue membahas tentang penanganan kecelakaan dan tentang otopsi. Itu udah semua. Nah, kali ini tadi sepeda gue sendiri itu wah gila. Ini kayaknya untuk masalah mistis ini nanti masuk ke podcast di Ngaps yang malam-malam Jumat itu. Malam Jumat. Gue jadi gila. Pokoknya udah itu. Ini jadi ngomong malam Jumat. Kalau ngomong hari lagi Minggu. Udah, pokoknya itu Ngaps. Untuk kali ini yang normal juga udah semuanya dan kalian pasti juga udah dapat pelajaran untuk penanganan kecelakaan. Dan quote terakhir gue, selalu jaga diri kalian dimanapun
Berkendaralah dengan bijak, jangan ugal-ugalan di jalan. Betul. Selalu jaga diri, pakai helm itu bukan karena polisi tapi untuk diri sendiri. Sip, mantap bener. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Itu dia.